Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang kucintai dan yang ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk kajian daring ya. Kali ini ibu akan melanjutkan materi yang lanjutan dari kemarin ya, minggu kemarin. Silahkan anak-anakku bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun, inilah fasal. Faminal wajibi, dan setengah dari kewajiban khamsu sholawatin, yaitu sholat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, sehari semalam, adzuhru, yaitu sholat zuhur, wa waktuha, dan waktunya, idza zalati syamsu, dari bergesernya matahari, ila masiri dhilli kulli syai'in, sampai bayangan benda itu bayangan benda itu lebih panjang, mislahu, dengan bendanya, khairi dhilil istiwa'i, kecuali bayangan istiwa. Nah, ini materi ini kita bahas tentang kewajiban ya, kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu dan waktu-waktunya, yaitu seperti sholat zuhur itu waktunya dari apa sampai apa gitu. Nah, yang pertama ini ada sholat zuhur. Nah, waktunya idza zalati syamsu, yaitu ketika matahari itu udah geser ke barat gitu ya. Nah, contoh misal anak-anakku keluar dari rumah, intinya tidak di dalam ruangan. Kalian anakku tancapkan benda ya, benda di tanah. Nah, ketika benda ini lurus dengan matahari, jadi nggak ada bayangannya, maka itu masih dalam keadaan istiwa. Nah, dalam keadaan itu maka tidak dibolehkan untuk melakukan sholat ya. Itu namanya waktu istiwa, karena ini matahari lurus dengan benda ini ya. Nah, ketika kok matahari udah geser ke barat, udah geser sedikit ke barat, dan benda ini udah ada bayangannya ya, bayangannya ke arah timur itu sedikit, maka itu sudah diperbolehkan untuk sholat. Nah, ini kenapa kok perlu menerangkan waktu-waktunya sholat? Karena sekarang kan udah ada jam. Nah, ini berlaku emang dari zaman dulu itu kan, mungkin masih ada beberapa orang yang tidak mempunyai jam ya. Ketika keluar dari rumah, misal entah itu di ladang atau di mana, tidak membawa jam, nah maka bisa berpatokan dengan menggunakan benda ini ya. Jadi menancapkan benda yang mana ketika matahari lurus itu dinamakan waktu apa, ketika udah geser namakan waktu apa itu. Nah, jadi itu tadi untuk waktu zuhur, ketika bayangan benda itu udah geser ya, udah geser ke arah timur itu, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, selesainya itu sampai bayangan benda ini lebih panjang ya. Jadi ketika bayangan benda ini kok udah lebih panjang dari bendanya ya, maka itu masuk waktu asar. Nah, itu udah selesai dari waktu zuhur gitu ya. Wal asru wa waktuha, nah dan
asar itu waktunya yaitu membati waktu duhri, ketika waktu duhur itu sudah selesai. Jadi ketika bayangan dari benda ini kok udah lebih panjang dari bendanya, maka itu udah masuk waktu asar. Ila mahibi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yaitu apa? Ketika akan datangnya waktu maghrib, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika sholat asar itu waktunya apa ya, ketika sholat duhur udah selesai. Nah, jadi nanti di sini kenapa kita perlu pentingnya membahas waktu-waktunya sholat, ya itu kita bisa mengerti keadaan ketika matahari, ketika di luar ruangan kita tidak membawa jam, tidak membawa HP ya. Nah, itu bisa menggunakan dengan cara itu tadi yang ibu terangkan ya. Wal mahribu wa waqtuha min ba'di mahibi syamsi. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Itu tadi, jadi kesimpulannya untuk waktu zuhur itu ketika bayangan benda itu udah geser, udah ada bayangannya dikit ke arah barat, maka itu udah masuk waktu zuhur. Dan selesainya ketika dari bayangan benda itu sudah lebih panjang dari bendanya gitu. Untuk waktu asarnya itu tadi ketika waktu zuhur udah selesai, bayangan benda lebih panjang dari bendanya sampai terbenamnya matahari, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.